Sejak kecil hingga besar, manusia pasti akan selalu melakukan yang namanya proses belajar mengajar. Bener nggak? Iya, benar sekali. Coba kita ingat-ingat kembali. Dulu, waktu kita masih kecil, kita tentunya diajarkan oleh orang tua kita tentang cara berbicara, cara berjalan, cara mengenal anggota keluarga, dan lain sebagainya. Dan setelah kita beranjak dewasa, kita juga diajarkan tentang cara berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, baik melalui orang tua, guru, masyarakat, dan lain sebagainya. Kalian sadar nggak kalau kalian telah melakukan yang namanya sosialisasi? Jadi kalau demikian, apa sih itu sosialisasi? Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sosialisasi, di mana pokok bahasanya adalah pengertian sosialisasi, tahapan sosialisasi, dan agen sosialisasi. Kita masuk yang pertama, pengertian sosialisasi. Nah, ada beberapa pendapat para ahli tentang sosialisasi. Yang pertama adalah pendapat dari Surjono Sukanto. Nah, Surjono Sukanto mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses menempatkan anggota masyarakat yang baru dalam mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota. Yang kedua adalah pendapat dari Robert M.Z. Lawang. Nah, Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman ataupun transfer nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang namanya nilai adalah segala sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat. Sedangkan yang namanya norma adalah aturan-aturan yang bersifat mengikat. Nah, selain itu, kita juga sudah tahu bahwa di dalam kehidupan masyarakat tentunya banyak sekali nilai dan norma yang berlaku. Seperti misalnya nilai material, nilai vital, nilai moral, nilai etika, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, dan lain sebagainya. Di mana dalam hal ini, kita sebagai masyarakat tentu diajarkan tentang nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, baik melalui orang tua kita, melalui guru, melalui masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan sosialisasi. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yakni tahapan-tahapan sosialisasi. Nah, menurut George Herbert Mead, ada beberapa tahapan-tahapan sosialisasi. Yang pertama adalah preparatory stage ataupun tahap persiapan. Nah, yang namanya preparatory stage adalah tahapan yang pertama sekali dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Di dalam hal ini, seorang anak akan mulai mempersiapkan dirinya untuk mengenal dunia sosialnya. Contohnya adalah seorang anak akan mulai belajar mengenal wajah orang tuanya, wajah kakak dan adiknya, serta wajah orang-orang terdekatnya. Makanya dalam hal ini, tentunya kita pernah menjumpai bahwa seorang anak akan menangis ketika dirinya digendong oleh orang lain yang tidak dia kenal. Nah, selain itu, dalam tahap preparatory stage, seorang anak akan mulai belajar dalam berbicara dan dalam memahami kata-kata. Contohnya adalah seorang anak akan belajar mengucapkan kata mama, papa, kata makan yang disebutkan dengan kata mam, kata minum yang disebutkan dengan kata mimi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tahap preparatory stage. Yang kedua adalah tahap play stage ataupun tahap meniru. Nah, dalam tahap play stage, seorang anak akan mulai sadar akan nama dirinya, nama orang tuanya, nama kakak adiknya, dan lain sebagainya. Makanya, ketika ada anak yang namanya dipanggil oleh orang lain, maka dia akan langsung menolehnya. Karena dia tentunya sudah sadar akan namanya.
Selain itu, dalam tahap play stage, seorang anak akan mulai belajar meniru peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun dalam hal ini, seorang anak belum mengetahui dan memahami makna peran dari yang telah dia tiru. Contohnya adalah seorang anak perempuan akan bermain masak-masakan setelah dia melihat ibunya memasak. Yang kedua, seorang anak laki-laki akan bermain mobil-mobilan setelah dia melihat ayahnya menyetir mobil. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan play stage ataupun tahap meniru. Nah, sekarang yang ketiga adalah game stage ataupun tahap siap bertindak. Nah, dalam tahap ini, seorang anak akan melakukan perannya dengan penuh kesadaran. Contohnya adalah seorang anak laki-laki akan bermain bola dengan temannya laki-laki, dan seorang anak perempuan akan membantu ibunya dalam mencuci piring dan menyapu rumahnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dengan penuh kesadaran. Selain itu, dalam tahap ini, seorang anak mulai memahami bahwa nilai dan norma yang berlaku di dalam keluarganya tidaklah selalu sama dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah, kalau dalam keluarganya mungkin ada norma ataupun aturan bahwa setelah pulang sekolah, anak tersebut harus pulang ke rumahnya. Namun kalau dia lihat di dalam keluarga orang lain, belum tentu ada norma ataupun aturan yang seperti itu. Karena bisa saja aturan dalam keluarga orang lain, seorang anak yang setelah pulang sekolah masih diizinkan oleh orang tuanya untuk bermain-main terlebih dahulu bersama dengan teman-temannya, barulah kemudian pulang ke rumah. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan game stage. Sekarang tahap sosialisasi yang terakhir adalah generalized stage ataupun generalized other, atau yang sering disebut dengan tahap penerimaan norma kolektif. Nah, dalam tahapan ini, seorang anak sudah mulai dewasa dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya adalah, seorang anak akan mengetahui bahwa yang namanya mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, sedangkan yang namanya membantu orang lain adalah perbuatan yang baik. Selain itu, dalam tahapan ini, seorang anak sudah memahami apa perannya dan apa peran orang lain. Contohnya adalah, dia sudah mengetahui peran sebagai anak, peran sebagai orang tua, peran sebagai guru, dan lain sebagainya. Dalam tahapan ini, seorang anak juga sudah mengetahui apa norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dan dia juga sudah mampu menempatkan dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan generalized stage ataupun generalized other. Sekarang, kita masuk materi yang ketiga adalah agen sosialisasi. Nah, yang dikatakan agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang membantu seseorang dalam menerima nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada beberapa pihak-pihak yang menjadi agen sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Nah, yang namanya keluarga merupakan lingkungan yang pertama sekali dikenal oleh seorang anak. Di dalam keluarga, seorang anak akan diajarkan tentang cara berperilaku, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, nilai-nilai, norma-norma, dan lain sebagainya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, apa yang diajarkan oleh orang tuanya di dalam sebuah keluarga akan berpengaruh terhadap sikap ataupun perilaku seorang anak. Contohnya adalah, ketika orang tua berperilaku yang disiplin, maka anaknya akan berperilaku yang disiplin pula. Namun, ketika seorang ayah merokok di depan anak laki-lakinya, maka bisa saja suatu saat anak laki-lakinya tersebut akan merokok pula. Nah, oleh karena itu, disinilah peran orang tua agar sejak dini menanamkan tentang nilai dan norma yang baik kepada setiap anak-anaknya. Nah, agen sosialisasi yang kedua adalah sekolah. Nah, yang namanya sekolah tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan dan keterampilan saja kepada siswa, tetapi sekolah juga mengajarkan tentang kemandirian, tanggung jawab, tata tertib, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama adalah dalam hal kemandirian, di mana kalau selama ini seorang anak selalu mengharapkan bantuan orang tuanya dalam melakukan berbagai pekerjaan, maka ketika dia berada di sekolah, maka dia harus mengerjakan segala tugas-tugasnya secara mandiri ataupun sendirian. Contoh yang kedua adalah dalam hal tanggung jawab, di mana kalau selama ini
seorang anak bisa saja tidak memiliki tanggung jawab di dalam keluarganya karena anak tersebut sangat dimanja oleh orang tuanya. Namun, ketika berada di sekolah, maka anak tersebut harus melakukan berbagai jenis tanggung jawab, seperti misalnya melaksanakan piket kelas, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga adalah dalam hal tata tertib, di mana kalau selama ini bisa saja seorang anak ketika berada di dalam sebuah keluarga, dia tidak dapat menghargai waktu. Namun, ketika dia berada di sekolah, maka dia harus bisa menghargai yang namanya waktu, yakni dengan cara tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah agen sosialisasi yang kedua. Nah, sekarang agen sosialisasi yang ketiga adalah teman sebaya ataupun teman sepermainan. Nah, seorang anak pastinya akan bergaul dengan teman sekolahnya ataupun teman bermainnya di lingkungan rumah. Dalam bergaul dengan teman sebaya ataupun teman sepermainan, seorang anak akan belajar dan mengenal tentang nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, toleransi, solidaritas, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya pergaulan dengan teman sebaya ataupun teman sepermainan akan berpengaruh terhadap sikap maupun perilaku seorang anak. Contohnya adalah ketika seorang anak bergaul dengan teman sebaya ataupun teman sepermainannya yang berperilaku baik, maka anak tersebut akan berperilaku yang baik pula. Namun, ketika seorang anak bergaul dengan teman sebaya ataupun teman sepermainannya yang berperilaku tidak baik, maka suatu saat anak tersebut akan dapat berperilaku yang tidak baik pula. Contohnya adalah ketika seorang anak berteman dengan seorang pemabuk, maka suatu saat bisa saja dia akan menjadi seorang pemabuk. Sekarang agen sosialisasi yang terakhir adalah media massa. Nah, yang dikatakan media massa terdiri atas media cetak dan media elektronik. Nah, di dalam media massa, khususnya televisi, tentunya berperan dalam menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat, baik informasi yang bersifat positif maupun informasi yang bersifat negatif. Nah, informasi-informasi yang ditayangkan di televisi tentunya akan dapat diserap dengan cepat oleh masyarakat sebagai penonton. Jadi, ketika ada tayangan-tayangan ataupun informasi-informasi yang menggambarkan berbagai adegan-adegan ataupun dialog-dialog yang kasar, serta mempertontonkan perilaku-perilaku yang negatif, maka hal tersebut bisa saja diikuti oleh masyarakat, khususnya para remaja. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka disinilah peran orang tua untuk mensosialisasikan kepada anak-anaknya tentang apa saja siaran-siaran televisi yang baik untuk mereka tonton dan yang tidak baik untuk mereka tonton sesuai dengan usia mereka. Baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang sosialisasi. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.